Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Asoy Project. Sudah 2 minggu ini saya belum upload konten terbaru karena terkena penyakit kekinian. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan juga semoga teman-teman sehat selalu dan yang sekarang sedang sakit semoga diberi kesembuhan dan dimudahkan segala urusan dan diberkahi hidupnya. Kali ini saya akan review singkat infrared thermometer atau termogan. Ini untuk industri ya, bukan untuk mengukur suhu tubuh. Ini mereknya Benetech dengan tipe GM320. Jadi untuk termogan ini sebagai alat penunjang di workshop saya. Misalnya saya akan membandingkan suhu beberapa power tools yang sejenis pada rentang waktu pemakaian tertentu, mana power tools yang lebih adem atau lebih cepat panas. Kemudian bisa juga kita membandingkan power tools tertentu. Misalnya di awal-awal kita menggunakannya 1 bulan pemakaian, kita ukur suhunya di rentang waktu tertentu, kemudian setelah setahun pemakaian, di rentang waktu yang sama, kita akan bandingkan suhunya apakah berubah signifikan atau tidak terlalu, yang bisa juga mengindikasikan power tools itu mengalami penurunan kualitas, apakah cukup signifikan atau tidak terlalu signifikan. Sekarang kita akan lihat ya, ini fitur-fiturnya. Di sini untuk measuring range-nya minus 50 sampai 400 derajat Celcius. Untuk akurasinya ini 1,5 derajat Celcius atau plus minus 1,5%. Jadi ini bukan untuk mengukur suhu tubuh, karena kalau untuk termogan yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh biasanya akurasinya 0,1 sampai 0,2 derajat Celcius. Untuk distance spot rasionya ini 12:1, nanti akan saya terangkan. Untuk emissivity ini 0,95 fix, ini di preset 0,95. Ini artinya emissivity ini jika kita mengukur suhu dari suatu permukaan ya, kan ada yang permukaannya yang mengkilat atau shiny, kemudian ada juga yang agak gelap atau teroksidasi atau ada lapisan hitamnya, maka akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama jika memang suhu permukaannya juga sama. Misalnya 300 derajat Celcius, kita ukur di spot yang mengkilat ya, atau ada tingkat reflektifnya lebih tinggi, kemudian yang gelap atau ada lapisan hitamnya, itu kemungkinan tetap menghasilkan ukuran yang atau suhu yang sama. Ini maksudnya emissivity, kalau tidak salah seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa koreksi. Kemudian ini bisa diukur dalam Celsius dan Fahrenheit. Kemudian auto power off dan data hold. Kemudian laser ya, lasernya bisa di on off kan. Kemudian ada juga backlight-nya. Kemudian dia menggunakan baterai 1,5 volt A3 ya, ini dapat 2 pieces. Kemudian di sini ada penggunaannya ya, atau suhu permukaan yang bisa diukur, contohnya seperti hot water pipe, hot engine pad, cooking surface, electrical connection, ballast in electric motors, fuse panel. Kemudian ini cara penggunaannya. Sekarang kita buka. Seperti ini ya, ini bodinya ini dari plastik, cukup rapi ya pengerjaannya, build quality-nya cukup bagus. Ini lasernya, kemudian ini range pengukuran suhunya, kemudian ini triggernya, dan ini ada tempat untuk mencongkel ya, tempat baterainya untuk dilepas. Seperti ini, kita buka seperti ini ya. Ini sekarang kita coba untuk pasang baterainya.
Oke, sebelum ke sini, untuk saya jelaskan apa-apa yang tertera di LCD-nya. Ini kita lihat, ini ada manualnya. Ini bagian depannya ya, infrared thermometer. Kemudian di sini ada introduction-nya, ini bercerita tentang bagian-bagian dari termogan ini. Kemudian di sini ada cara penggunaannya ya, warning caution-nya, jangan arahkan laser directly ke mata ya. Kemudian di sini juga dikatakan jangan mengarahkan atau kita gunakan di lingkungan yang explosive gas, steam atau dusty ya, atau yang berdebu. Jadi ini keterangan untuk distance to spot size. Jadi ini rasionya tadi dikatakan 12:1, kurang lebih 12:1. Misalkan jaraknya 12 in, maka spotnya itu berkisar 1,5 in. Jadi diameternya ya. Atau dalam hal ini jaraknya 300 mm, spotnya 38 mm. Seperti ini juga, jika 36 in, maka spotnya lebih besar ya. Maka untuk diameternya 3 in atau jarak 8 atau 900 mm, spotnya itu jadi 75 mm. Seperti ini juga untuk 60 in, diameter untuk spot size-nya 5,3 atau jarak 1500 mm. Kemudian shotnya spot size-nya jadi 132 mm. Seperti itu ya yang dimaksud dengan distance to spot size. Di sini dikatakan kita harus mengukur atau mengarahkan termogan ini lebih dekat ke permukaan yang akan kita ukur jika targetnya itu dia lebih kecil ya, supaya mendapatkan akurasi yang lebih baik. Jika akurasi itu kritikal, maka pastikan besar dari target itu lebih besar 2 kali dari spot size. Kemudian ini bagian-bagian daripada LCD display button. Jadi bisa dilihat di sini, A ini data hot icon, scanning icon, kemudian C ini laser on icon, kemudian D ini backlight, kemudian ada low battery icon atau signal, ini Fahrenheit atau Celsius, kemudian ini temperatur reading. Kemudian ini spesifikasinya lagi, ini bisa dilihat. Respon time-nya ini 500 milisecond. Kemudian emissivity tadi ini 0,95 presetnya. Kemudian operating temperatur ini 0 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian operating humidity, storage temperatur, power, dan typical baterai life-nya jika laser off bisa sampai 12 jam digunakan. Untuk cara penggunaannya, untuk menghidupkannya kita akan tekan triggernya dan kita akan tekan terus. Ini artinya kita ke mode scan atau mode pengukuran. Ini akan tertera di layar ini scan. Ini akan reading membaca ya, tergantung spot yang akan kita ukur. Kemudian untuk data hold kita lepas triggernya, akan tersimpan datanya selama 7 second ya. Ini 29,6 derajat Celcius. Kemudian akan mati atau power off. Kemudian kita hidupkan lagi. Nah, ini ada tanda yang di sini, ini tanda lasernya lagi on. Kemudian jika kita akan matikan, ini ya, ini lasernya ya. Seperti ini, dia lagi on. Kemudian jika kita ingin mematikannya, kita tekan. Kemudian yang di sini ada tanda backlight, artinya lampu dari LCD-nya hidup. Jika kita ingin mematikan, kita tekan ya. Nah, ini akan agak sedikit gelap, artinya lampunya mati. Kemudian untuk memindahkan ke Fahrenheit, kita tekan di sini ya. Fahrenheit ini derajat Celcius. Jika baterainya low, akan timbul tanda baterai di sini. Jadi seperti itu, nanti kita akan tunjukkan cara penggunaannya dan kita akan cek
maksimum temperatur yang bisa diukur. Di sini dikatakan 400 derajat Celcius, apakah bisa lebih, dan minimumnya di minus 50 derajat Celcius. Sekarang kita akan cek suhu kulkas yang bagian situ ya, yang bagian seperti aluminiumnya. Ini bisa dilihat 3 derajat Celcius. Kemudian kita akan cek bagian atas ya. Sekarang kita akan ukur bagian yang di atas sana. Ini tanpa menggunakan laser tetap bisa ya. Kalau kita menggunakan laser itu hanya untuk mempermudah aja, memposisikan ke target atau permukaan yang akan kita ukur suhunya. Minus 10,6 derajat Celcius. Dan yang bagian bawahnya minus 19,9 derajat Celcius. Sekarang saya akan coba ukur suhu maksimum ya, yang bisa di cover dari termogan ini. Ini sebelumnya saya sudah panaskan ya. Dari wajannya ini saya kasih minyak sedikit. Ini sudah menginjak angka 300 derajat Celcius. Sudah hampir 400 ya. Ini sudah tadi sempat menginjak 400, ini udah 400 lebih. Rupanya benar ya, ini bisa mengukur sampai 400 derajat Celcius. Ini kayaknya sudah tidak saya coba lagi di atasnya karena sudah mendidih ya. Jadi kesimpulannya, infrared thermometer ini sangat berguna sebagai penunjang di workshop saya untuk mengukur suhu power tools atau review perbandingan suhu power tools dan keperluan rumah tangga lainnya. Dan saya sudah ukur untuk maksimum suhunya yang bisa diukur 400 derajat Celcius bisa tercover dengan alat ini. Dan untuk suhu minimumnya minus 50 derajat Celcius saya tidak punya benda atau material yang diukur pada suhu tersebut. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.